dokter sekalian. Em, ini saya diminta untuk sedikit sharing pada pagi hari ini mengenai bagaimana sih gizi untuk em, membantu proses eh, eh, inseminasi ataupun bayi tabung begitu ya. Jadi memang bagaimana gizi eh, bisa mempengaruhi tingkat kesuburan seseorang gitu. Jadi memang pada pagi hari ini ya harapannya apa yang saya sampaikan bisa sedikit membawa manfaat untuk Bapak Ibu yang saat ini sedang memperjuangkan ya untuk bisa mendapatkan garis dua, pejuang garis dua. Oke, tanpa berlama-lama mungkin saya mulai dulu bagaimana gizi terkait dengan fertilitas atau kesuburan. Ya, jadi sebetulnya eh, infertilitas itu merupakan ketidakmampuan. Jadi, eh, tidak mampu untuk hamil selama 12 bulan setelah rutin berhubungan seks tanpa alat kontrasepsi. Jadi memang tidak ada penundaan, tidak ada KB, tidak menggunakan kondom dan lain sebagainya. Nah, angka ini bisa lebih kecil, jadi 6 bulan durasinya kalau untuk wanita yang usianya di atas 35 tahun gitu. Nah, jadi memang setelah setahun tanpa menggunakan pengaman, berhubungan seks secara rutin, belum dikaruniai keturunan, nah itu bisa dikatakan infertilitas. Sebetulnya infertilitas sendiri jumlahnya juga cukup banyak. Populasi yang saat ini infertil begitu ya. Jadi sekitar 15% dari populasi dunia begitu atau sekitar 70 juta pasang yang saat ini infertil. Nah, memang penyebabnya itu bukan hanya sekedar oh iya kalau infertil itu eh, karena ceweknya, karena istrinya begitu. Tidak tidak selalu demikian. Jadi karena penyebabnya itu bisa dari wanita atau dari prianya. Sekitar 35% disebabkan penyebabnya itu karena permasalahan pada wanita atau 30% itu permasalahannya pada pria dan 20% itu ternyata dari pria maupun wanita. Nah, 15%-nya memang belum diketahui sebabnya. Angka ini terkesan kecil persentasenya sekitar 15% aja, tapi secara statistik itu digambarkan kurang lebih setiap ketemu 8 pasang suami istri begitu ya. Satu pasangnya itu ternyata infertil. Begitu. Jadi sebetulnya angka ini ya lumayan banyak, ya lumayan tinggi. Jadi Bapak Ibu sebetulnya tidak sendirian begitu. Banyak kok teman-teman pejuang garis dua di luar sana gitu ya. Jadi kemudian penyebab pada pria infertil itu seringkali karena kualitas spermanya gitu. Baik itu dari kemampuan bergeraknya atau motilitas spermanya begitu. Kemudian atau memang jumlah spermanya yang sedikit. Atau ya memang dari bentuknya, dari strukturnya itu spermanya tidak normal, ada kelainan. Nah, tiga inilah yang biasanya paling sering menyebabkan infertil atau ketidaksuburan pada laki-laki, begitu. Nah, sebetulnya kemudian gimana sperma yang normal, Dok? Jadi memang kriteria sperma normal itu menurut WHO 2021 ditentukan berdasarkan jumlah dari air maninya, kemudian jumlah spermanya, bagaimana pergerakan spermanya, apakah aktif atau tidak, kemudian umur spermanya, jadi kelangsungan hidup sperma dari keluar sampai akhirnya mati. Apakah cepat atau bisa bertahan lama? Kemudian ya memang dari bentuk atau strukturnya itu tadi. Nah, sebetulnya apa saja yang bisa menyebabkan sperma itu menjadi normal atau tidak normal? Jadi banyak faktornya. Salah satunya usia.
polusi dan radiasi. Itu sebetulnya hal-hal yang sulit untuk kita ubah begitu ya, untuk kita memodifikasi, kita perbaiki agak susah. Nah, cuman kalau misalkan untuk yang lain-lain seperti merokok, paparan konsumsi alkohol, paparan suhu tinggi, eh, steroid jangka panjang, obesitas, pola hidup, dan pola makan itu sebetulnya bisa sekali kita modifikasi. Jadi bisa kita antisipasi, bisa kita cegah begitu. Jadi faktor-faktor seperti ini yang kemudian bisa kita eh, perbaiki ke depannya gitu. Jadi eh, dok, paparan suhu tinggi itu kemudian seperti apa? Saya jarang kok panasan apa namanya kerja saya di kantor ber-AC begitu, duduk di ruangan gitu. Nah, salah satu penyebab paparan suhu tinggi ini bisa sangat terkait dengan obesitas, karena obesitas itu juga otomatis ada penumpukan sel-sel lemak yang berlebih di dalam tubuh, yang menyebabkan kemudian suhu pada testis atau pabriknya yang produksi sperma itu kemudian jadi meningkat, menjadi tinggi begitu. Jadi karena obesitas itu testisnya kemudian selalu suhunya tinggi, otomatis pabriknya nggak bagus, produksinya pun juga menjadi tidak bagus. Nah, kemudian pola hidup atau pola makan ini juga saat ini banyak yang menjalani pola hidup, pola makan yang kurang sehat nih gitu. Nah, nanti kita lihat ya pola hidup yang seperti apa yang sebetulnya salah di masyarakat begitu yang kita bisa perbaiki gitu ya. Nah, kalau pada wanita sendiri, seringkali memang em, faktornya cukup banyak ya. Tapi yang paling sering itu karena gangguan ovulasi. Jadi, sel-sel telurnya itu em, kurang baik begitu ya produksinya. Jadi kadang mensnya tidak teratur, irreguler begitu. Kadang haidnya bisa 2-3 bulan sekali gitu. Atau memang dari eh, ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan hormon, terutama hormon reproduksi, ini juga dapat meningkatkan resiko untuk terjadinya infertilitas. Atau ya memang dari anatomi atau strukturnya ada kelainan, misalkan ada kista, ada miom, dan lain sebagainya. Ini bisa menyebabkan infertilitas pada wanita. Selain itu, juga seringkali yang em, sering terlambat diketahui eh, bukan hanya ketidakseimbangan hormon reproduksi, tapi juga adanya hipotiroid atau kekurangan hormon tiroid, yaitu memang ketidakseimbangan hormon juga ya, cuman memang bukan hormon reproduksi. Nah, itu bisa menjadi salah satu penyebab untuk infertilitas juga pada wanita, selain yang paling sering ya PCOS itu, gangguan ovulasi. Nah, kemudian trennya yang tadi saya singgung mengenai pola makan dan pola eh, hidup yang kurang baik itu sebetulnya seperti apa, Dok? Nah, jadi trennya pola makan masyarakat pada umumnya nih, ya saya nggak tahu nih Bapak Ibu begitu juga atau enggak. Saya harap enggak ya, sudah menjalani pola hidup sehat. Trennya itu sering konsumsi makanan dan minuman yang tinggi gula. Jadi yang manis-manis begitu. Kemudian sering konsumsi cemilan-cemilan atau makanan yang kalorinya tinggi, yang lemaknya tinggi, entah digoreng-goreng begitu ya, atau kadang bergajih, bersantan gitu-gitu. Kemudian em, cenderungnya justru konsumsi seratnya dalam bentuk sayur dan juga buah-buahan itu rendah. Konsumsi ikan-ikanan juga sedikit begitu. Nah, jadi justru tren pola makan yang seperti ini yang jangka panjang akan menjadi dampaknya tidak baik dalam tubuh, tidak hanya dalam segi kesuburan, tetapi kesehatan secara keseluruhan. Begitu. Jadi memang di luar pola makan ini, ya tadi itu merokok, konsumsi alkohol, kurangnya aktivitas, obesitas, dan juga stres yang tinggi, sering menyebabkan menjadi eh,
kondisi infertil begitu atau tidak subur. Nah, saya singgung sedikit mengenai obesitas karena obesitas ini juga angkanya cukup tinggi ya di masyarakat karena tren makan yang seperti tadi itu. Nah, Bapak Ibu nanti mungkin bisa menghitung sendiri nih, apakah saya obesitas gitu. Jadi cara menghitungnya adalah berat badan di dalam satuannya kilogram gitu ya. Kemudian tinggi badannya dalam meter dikuadratkan. Jadi tinggi badan dikali tinggi badan. Nah, contohnya misalkan beratnya 50 begitu ya. Kemudian tinggi badannya 150 berarti 50 dibagi 1,5 yang dikuadratkan gitu ya. Nah, kriterianya seperti ini karena kita merupakan em, apa namanya orang Indonesia tinggal di daerah Asia, jadi kita menggunakan kriterianya adalah kriteria Asia Pasifik begitu. Jadi eh, beda dengan kriteria WHO karena seringkali postur tubuh orang Asia dengan orang Barat tentu saja berbeda gitu. Nah, dikatakan underweight atau berat badannya kurang itu kalau kurang dari 18,5 IMT. IMT itu proporsi antara berat badan dengan tinggi badan tadi itu ya. Kemudian normalnya 18,5 sampai 22,9. Nah, dikatakan overweight kalau lebih dari sama dengan 23, dikatakan obes kalau lebih dari sama dengan 25. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menghitung sendiri di rumah apa termasuk obesitas ataukah overweight atau justru normal-normal aja kok, Dok, gitu ya. Nah, selain dengan pengukuran IMT ini, ada juga yang namanya obesitas sentral. Seringkali kadang-kadang diukur loh, IMT saya normal, Dok. Tapi kok perutnya buncit, perutnya besar begitu. Jadi, obesitas sentral itu memang eh, obesitas yang hanya penumpukan pada area tubuh saja, area batang tubuh. Jadi, perut begitu ya, buncit. Nah, diukur dengan lingkar perutnya. Laki-laki lebih dari 90 cm, perempuan lebih dari 80 cm. Itu bisa dikatakan obesitas sentral. Jadi, parameter berat badan atau IMT itu tadi bukan satu-satunya parameter. Bisa juga dengan pengukuran komposisi tubuh. Jadi, secara persentase jumlah lemaknya masih cukup tinggi dibandingkan dengan persentase atau jumlah ototnya begitu. Nah, jadi nanti kita telaah tuh antisipasi, kita cegah dengan otomatis memperbaiki pola hidup. Nah, pola makan yang benar itu kan meliputi makronutrien atau zat gizi makro juga dengan zat gizi mikro atau mikronutrien. Nah, makronutrien itu apa saja, Dok? Makronutrien itu terdiri dari karbohidrat, lemak, dan juga protein. Ini eh, harus ada, wajib ada setiap kali kita makan ataupun kebutuhan sehari-hari harus dipenuhi begitu ya. Nah, kita bedah satu-satu nih, kita telaah satu-satu. Oke, untuk karbohidrat sebetulnya em, karbohidrat yang bagaimana yang kita butuhkan. Nah, kita lihat dulu nih trennya bagaimana konsumsi jangka panjang di masyarakat kita. Ternyata trennya adalah terlalu banyak karbohidrat, terutama karbohidrat simplex yang indeks glikemiknya cukup tinggi, tapi justru eh, kandungan seratnya itu cenderung rendah. Nah, jadi memang terlalu banyak karbohidrat ini secara jangka panjang ternyata mempengaruhi terjadinya gangguan ovulasi begitu. Nah, jadi memang terjadi resisten insulin pada jaringan. Jadi insulinnya diproduksi banyak, tapi jaringan tidak bisa sensitif, tidak bisa lagi peka terhadap adanya insulin. Nah, produksi insulin yang terus-menerus diproduksi karena seolah-olah jaringan merasa kekurangan, kondisi hiperinsulin itu jangka panjang akan menyebabkan gangguan ovulasi begitu. Jadi sel-sel telurnya ini menjadi tidak matang-matang karena kondisi eh, insulin yang tinggi akan memicu produksi hormon androgen begitu. Jadi
normalnya di wanita hormon androgen juga harusnya kadarnya tidak terlalu tinggi begitu sehingga eh, ovulasi atau pematangan sel telur itu menjadi normal. Tapi sebaliknya di saat karbohidratnya tinggi begitu ya, kemudian indeks glikemiknya juga cukup tinggi begitu, justru ovulasinya sel-sel telurnya menjadi sulit matang. Kenapa kok saya bisa bilang tren di masyarakat terlalu banyak karbohidrat? Ya, eh, tren di masyarakat saat ini kan memang konsumsi cemilannya. Contoh, mungkin Bapak Ibu ada nih yang sering nyemil seblak, cireng, atau pentol-pentol. Nah, itu kan semua dari tepung-tepungan. Itu semua dari apa namanya sumbernya adalah karbohidrat begitu. Nah, belum lagi dari makanan berat. Nah, sebagai contoh, saya sering kasih contoh itu nasi kuning. Nah, nasi kuning itu eh, sudahlah pakai santan gitu ya. Jadi karbohidratnya udah plus santan gitu. Kemudian tren lauknya itu ada perkedel. Itu dari kentang karbohidrat juga. Kemudian ada sambal goreng kentang. Biasanya kan temennya itu ya, itu karbohidrat juga. Belum lagi kering kentang. Nah, biasanya dibikin keripik-keripik gitu ya. Itu karbohidrat juga. Belum lagi temennya kadang sama mie atau bihun gitu. Itu karbohidrat juga. Nah, paling proteinnya apa? Proteinnya cuman syukur-syukur ada suiran daging ayamnya. Syukur-syukur ada telurnya apa namanya? Telur rebus gitu separuh gitu ya. Tapi yang sering justru hanya suiran apa namanya telur dadar yang tipis-tipis itu. Belum lagi paling proteinnya hanya dari kering tempe yang cuman sedikit gitu. Atau mungkin tempe orek gitu sedikit. Nah, terus seratnya mana? Sayurnya mana gitu. Paling banter hanya timun seiris gitu ya atau acar kuning gitu. Nah, itu cuman sedikit sekali, cuman mungkin pemanis kasarannya gitu. Jadi, tren masyarakat kita karbo lauk karbo itu tuh sudah biasa. Nah, jadi ini yang harusnya kita perbaiki, ini yang harusnya kemudian kita geser, gitu ya. Jadi ya memang sebisa mungkin nanti mulai hari ini Bapak Ibu bisa eh, apa namanya mulai bergeser gitu ya pola makannya ya. Nah, kemudian untuk protein itu bagaimana, Dok? Protein memang penting sekali. Tidak hanya jumlahnya, seringkali kan, wah, memenuhi protein harus sekian gram dalam sehari, tapi kualitasnya pun juga kita eh, apa upayakan protein itu yang berkualitas tinggi. Nah, protein yang berkualitas tinggi itu seperti apa, Dok? Gitu. Jadi memang harus eh, apa kombinasi nih antara protein hewani dan juga protein nabati. Tidak hanya melulu protein hewani terus yang dipenuhi atau protein nabati terus saya takut dok makan daging-daging jadi saya makannya hanya tahu tempe aja gitu. Nah, nggak bisa. Jadi memang harus dikombinasi itu ada protein hewani, jadi lauk hewani, lauk nabati. Lauk hewani itu sebisa mungkin menghindari produk daging olahan karena memang jangka panjang dampaknya negatif terhadap kesuburan, tidak hanya kesuburan tapi kesehatan secara keseluruhan gitu ya. Pada perempuan pun juga akan terjadi gangguan ovulasi. Nah, kemudian protein hewani yang sebisa mungkin tetap dikonsumsi tapi jangka eh, panjang itu frekuensinya terbatas, yaitu daging merah. Daging merah itu tetap boleh dikonsumsi tapi jumlahnya frekuensinya terbatas. Ya mungkin hanya 2 kali sampai 3 kali per minggu. Karena keseringan daging merah juga menurunkan produksi sperma. Jadi jumlah spermanya akan menurun. Kemudian pergerakannya pun juga menjadi lebih lambat, lebih males-malesan gitu ya. Kemudian yang disarankan justru yang apa low fat dairy product begitu. Jadi misalkan kayak susu, keju pun ya yang rendah lemak begitu. Dari berbagai penelitian itu ternyata menunjukkan bahwa dengan low fat dairy product apa pergerakan spermanya menjadi lebih tinggi, kemudian eh, kadar spermanya itu menjadi lebih
pekat, konsentrasinya menjadi lebih tinggi gitu ya. Jadi produk eh, protein hewani itu lauk-lauk ya ikan, ayam, telur, kemudian apa namanya seafood begitu ya. Itu boleh dikonsumsi secara rutin berganti-ganti gitu. Daging merah boleh dikonsumsi tapi dengan frekuensi yang terbatas. Nah, untuk protein nabati juga sebisa mungkin menjadi salah satu alternatif untuk eh, komposisi makan begitu. Jadi proteinnya tidak hanya hewani aja. Karena terbukti dari beberapa penelitian, fitoestrogen atau kandungan dari protein nabati dalam jumlah yang cukup dan dikombinasi dengan low fat dairy product itu tadi justru meningkatkan kualitas sperma begitu. Jadi memang sebisa mungkin makan lauk itu dikombinasi tuh kalau bisa 2 potong gitu ya, satu hewani, satunya nabati gitu. Nah, untuk lemak, lemak itu tren konsumsi dia tinggi lemak ternyata mempengaruhi panjang siklus haid, kemudian konsentrasi hormon, jadi otomatis hormonnya jadi tidak seimbang gitu ya. Kemudian pada saat mau program inseminasi ataupun bayi tabung, kualitas embrionya pun juga menjadi kurang baik begitu. Nah, jadi seharusnya kita konsumsi yang bagaimana nih? Nah, kalau untuk lemak sebisa mungkin kualitasnya dipilih yang baik dibandingkan jumlahnya yang banyak. Begitu ya. Lebih baik kita memilih lemak yang berkualitas, lemak yang memang direkomendasikan dibandingkan ya udah gorengan gitu sembarang-sembarang lemak tapi jumlahnya banyak tapi tidak berkualitas. Nah, jadi sebetulnya em, disarankan itu menghindari atau membatasi sekali untuk lemak-lemak yang jahat, lemak-lemak trans, lemak-lemak yang jenuh, itu sebisa mungkin konsumsinya dalam sehari dibatasi. Nah, dari WHO sendiri rekomendasinya kurang dari 1% dari total energi untuk konsumsi trans fat. Trans fat, lemak jenuh itu contohnya seperti apa, Dok? Itu contohnya seperti apa namanya santan-santan, jeroan, gajih-gajih gitu ya. Kemudian eh, makanan yang digoreng berulang kali menggunakan minyak yang sampai hitam-hitam tuh ya, penggunaannya lebih dari sekali gitu. Jadi yang seperti itu tergolongnya adalah lemak jenuh, lemak yang jahat, trans fat begitu. Nah, jangka panjang memang memicu PCOS, endometriosis, kemudian penyakit-penyakit metabolik lain seperti darah tinggi, kencing manis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian sebaiknya kita konsumsi lemak yang seperti apa, Dok? Ya memang yang berkualitas, yang termasuk lemak tidak jenuh gitu ya. Salah satunya ya omega 3 itu. Kemudian lemak tidak jenuh yang lain tuh bisa sumbernya bervariasi. Lah dok, omega 3 tuh lah mahal ya dari salmon. Belum lagi dari suplementasi itu mahal-mahal. Loh, jangan salah, ikan-ikan laut kita ternyata juga kandungan omega 3-nya cukup tinggi. Coba salah satunya ada ikan kembung, ikan tuna, ikan teri. Itu juga kandungan omega 3-nya ternyata juga cukup tinggi. Tidak hanya dari ikan laut. Dari telur pun juga omega 3-nya cukup baik. Tidak hanya telur yang omega, tapi telur ayam biasa pun juga tetap memiliki kandungan omega 3 yang cukup baik begitu. Nah, kalau mau konsumsi omega 3 dari telur, ya harus makan kuning telurnya, bukan hanya putihnya karena justru vitamin, mineral, kemudian lemak-lemak yang baik yang ada di dalam telur itu adanya di kuning telurnya. Nah, kalau protein-proteinnya di putihnya begitu. Jadi memang harus konsumsi kuning telur, tidak hanya putihnya aja. Kemudian sumber omega 3 yang lain dari apa tuh? Dari kacang-kacangan, kacang kedelai, kacang-kacang kenari gitu ya. Kemudian dari alpukat itu juga sumber omega 3 yang baik. Jadi sebisa mungkin diperbanyak tuh konsumsi makanan yang seperti itu. Em,
Lemak-lemak tidak jenuh pun juga banyak tuh dari kacang-kacangan, begitu ya, dari telur, dari apa namanya sumber-sumber nabati, dari alpukat, gitu-gitu. Kemudian dari eh, lemak yang ikan-ikan itu juga tinggi lemak tidak jenuhnya dibandingkan lemak jenuhnya gitu ya. Jadi memang secara jangka panjang lemak-lemak tidak jenuh ini menurunkan angka inflamasi di dalam tubuh. Karena dengan kondisi obesitas atau jangka panjang konsumsi karbohidrat dan lemak-lemak yang tinggi itu menimbulkan kondisi peradangan dalam tubuh atau inflamasi dalam tubuh. Jadi seringkali kita konsumsi eh, seperti vitamin, mineral, suplemen fungsinya supaya antioksidan gitu. Nah, jangka panjang konsumsi makanan-makanan yang seperti itu justru sifatnya sebagai oksidan di dalam tubuh. Nah, jadi kita harus mulai mengubah pola-pola makan kita. Nah, itu tadi adalah makronutrien atau zat gizi makro yang sebaiknya kita penuhi. Nah, bagaimana kemudian dengan zat gizi mikro atau mikronutrien gitu ya? Seringkali kita cuman mengandalkan hanya dari suplementasi begitu, tapi pola makan kita yang berantakan em, apa eh, apa menimbulkan oksidan itu tadi jadi percuma nih gitu. Padahal sebetulnya dari makanan-makanan kita ini juga banyak kok vitamin dan mineralnya asal kita konsumsi makanan dan minuman dalam bentuk yang betul gitu, komposisinya betul, jumlahnya betul gitu. Jadi sebetulnya suplementasi tidak wajib tuh untuk vitamin dan mineral. Nah, contoh nih untuk serat. Serat dalam jumlah cukup ternyata dapat membantu menurunkan kadar estrogen. Kadar estrogen ini adalah salah satu hormon reproduksi ya, yang kalau jumlahnya berlebih otomatis menyebabkan ketidakseimbangan hormon. Nah, selain itu memang juga mencegah disbiosis. Disbiosis itu em, penumpukan bakteri jahat di dalam saluran cerna begitu. Jadi harusnya kita menimbun itu di saluran cerna itu ditimbun bakteri yang baik, bukan bakteri yang jahat gitu ya. Dengan konsumsi serat, otomatis bakteri baiknya juga akan menjadi meningkat begitu karena serat ini merupakan makanan dari bakteri baik yang harusnya kita jaga begitu. Nah, kemudian konsumsi vitamin A, vitamin C, vitamin E ini ternyata memang antioksidannya ini menjadi tinggi begitu ya aktivitasnya. Jadi menghambat aktivitas oksidan yang tadi gitu. Nah, untuk rekomendasi vitamin A sendiri sebetulnya cukup 600 dalam sehari gitu ya. Itu sumbernya macam-macam tuh dari hati ayam gitu, ikan-ikan laut, ikan tenggiri gitu ya, ikan kakap. Nah, kemudian dari em, sayur dan buah-buahan yang warnanya cerah gitu ya, wortel, bayam, paprika atau buah-buahan yang memang warnanya mencolok gitu ya. Kemudian dari produk-produk olahan susu itu kayak vitamin A. Kemudian untuk vitamin C sendiri kalau dari buah-buahan juga pasti akan kaya tuh vitamin C dari jeruk, nanas, jambu-jambu biji gitu ya. Kemudian dari sayuran pun dari brokoli, cabe, tomat, paprika itu juga kaya akan vitamin C. Nah, selain itu vitamin D itu juga penting sekali fungsinya tidak hanya buat kesuburan tapi buat apa namanya organ-organ yang lain pun juga vitamin D cukup baik. Jadi salah satu fungsinya pun juga meregulasi untuk metabolisme glukosa atau karbohidrat yang berlebih tadi itu. Nah, kemudian sifatnya sebagai antiinflamasi dan juga merangsang untuk produksi sel-sel imun menjadi lebih baik gitu ya. Nah, untuk rekomendasi vitamin D sendiri juga bisa dikonsumsi 1.000 unit per hari. Atau sebetulnya sumber lain itu tidak hanya dari suplementasi, dari sinar matahari pun juga mengandung vitamin D. Kemudian dari makanan itu juga kaya tuh vitamin D. Contohnya seperti makanan laut gitu ya, ikan-ikan laut, kemudian kuning telur tadi ya, kemudian dari protein hewani ya dari susu sapi begitu ya atau
daging merah, dari jamur, tahu tempe itu juga ternyata vitamin D-nya cukup tinggi. Jadi bisa dikombinasi itu konsumsinya bervariasi. Nah, kemudian dari zat besi, kalsium, magnesium itu juga jangka panjang untuk motilitas sperma ataupun kemudian apa proses penetrasi dari sperma ke sel telur pun menjadi meningkat, menjadi lebih baik begitu. Nah, untuk konsumsi zat besi, kalsium pun sebetulnya dalam makanan sudah banyak tuh gitu. Nah, kalau kalsium contohnya ya otomatis dari susu, dari produk-produk hewani begitu ya, dari ikan, dari em, apa ayam, telur gitu itu kalsiumnya juga cukup tinggi. Untuk dari sayur-sayuran hijau pun juga seperti brokoli, pokcoy gitu atau bayam juga kalsiumnya cukup tinggi. Nah, dari magnesium ini bisa sumbernya dari sayuran berdaun hijau, biji-bijian, alpukat, pisang itu juga banyak kadar magnesiumnya. Jadi kalau kalsium itu paling 1000 miligram per hari, untuk magnesium mungkin sekitar 350 miligram per hari gitu. Nah, salah satu yang tidak kalah penting adalah iodin. Iodin ini mempengaruhi fungsi kelenjar tiroid. Jadi tadi sempat saya singgung ya, salah satu penyebab infertil pada wanita seringkali karena hipotiroid begitu. Nah, sebetulnya iodin sendiri sudah cukup banyak difortifikasi pada makanan begitu. Contohnya yang paling sering adalah garam dapur. Garam dapur mengandung iodin begitu. Jadi sebetulnya banyak tuh sumbernya dari makanan yang difortifikasi ataupun dari makanan-makanan laut begitu. Nah, kemudian untuk mikronutrien yang lain, ada zinc, selenium, koenzim Q10, folat, vitamin B6, B12, dan karnitin. Nah, kalau zinc sendiri memang secara umum merupakan antioksidan yang baik dan juga mempengaruhi kualitas sperma. Kalau zinc sendiri rekomendasinya sekitar em, 10 miligram per harinya. Kemudian kalau selenium sekitar 25 sampai 30 mikrogram per harinya. Jadi sebetulnya dosisnya tidak perlu yang besar-besar tuh. Nah, sumber zinc dan selenium rata-rata banyak di makanan laut, di kerang-kerangan, di tiram gitu ya, kemudian udang-udangan gitu ya. Kalau sumber yang lain ya dari kacang-kacangan, biji-bijian, kemudian dari susu, dari jamur itu juga kaya akan zinc dan selenium. Nah, kemudian kalau dari eh, Q10 gitu ya, koenzim Q10 memang secara umum memperbaiki konsentrasi dan motilitas sperma. Cuman sebetulnya memang kalau dari sumber makanan saja Q10 ini tidak cukup signifikan untuk menaikkan kadarnya di dalam tubuh sehingga sebetulnya memang butuh suplementasi gitu. Sumbernya dari apa, Dok? Wah, ini dari jeroan. Jadi dari hati, kemudian dari apa? Ginjal, eh, apa organ-organ ayam ataupun dari sapi begitu ya. Kemudian ya dari dagingnya, kemudian dari ikan-ikan berlemak seperti ikan tenggiri, ikan kakap, ikan kembung tadi ya. Kemudian kacang-kacangan, biji-bijian, minyak nabati ini juga Q10-nya cukup tinggi dari minyak canola oil ataupun minyak kedelai gitu ya. Kemudian kalau untuk vitamin B6 dan B12 eh, serta folat itu secara jangka panjang menurunkan kadar homosistein dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau kondisi peradangan yang tinggi dalam tubuh, obesitas ataupun kemudian ada PCOS tadi itu rata-rata kadar homosisteinnya itu menjadi tinggi atau hiperhomosistein. Seringkali pada PCOS tuh ya. Nah, jadi vitamin seperti ini membantu untuk menurunkan kadarnya dalam tubuh. Selain itu juga mencegah terjadinya abortus gitu. Jadi kok kemudian sudah
Dapet nih hamil garis dua nih, oke sudah positif, tapi kok kemudian keguguran. Nah itu cukup sayang ya. Sebisa mungkin memang kita penuhi kebutuhan dari makanan ataupun dari suplementasi. Nah dari karnitin pun sebisa mungkin rekomendasinya 2 sampai 3 gram. Sumbernya itu ya dari produk-produk hewani ya, dari daging, daging sapi, kemudian susu, ikan, ayam itu tinggi karnitinnya. Nah, memang tidak hanya dari segi makanannya aja, tapi polanya itu juga memang harus kita apa namanya atur juga tuh. Nah, memang ada yang saat ini tren itu kan diet Mediterranean. Secara umum hampir sama sih dengan pola makan yang tadi saya sampaikan. Jadi memang fat itu atau lemak itu memang sumbernya sebisa mungkin dari yang lemak tidak jenuh. Sumbernya ya dari ikan-ikan, dari unggas, dari ayam, begitu ya, dari telur gitu. Kemudian untuk dairy produknya gitu, susu ataupun keju juga mereka konsumsinya cukup tinggi. Selain itu dari biji-bijian gitu, dari sayur-sayuran, seratnya mereka penuhi cukup sering, bisa sehari apa namanya 2 3 porsi begitu ya. Kemudian kalau di sana kan ada rekomendasi Mediterranean diet ini ada konsumsi red wine begitu ya dengan mungkin 1 sampai 2 sloki kecil begitu. Memang jangka panjang terhadap infertilitas ini cukup baik gitu ya, memperbaiki angka kesuburan dan mensupport untuk program bayi tabung. Nah, eh, dibandingkan dengan Western diet yang tinggi lemak, tinggi karbohidratnya, kalorinya tinggi, lemak jenuhnya tinggi, rendah seratnya, jarang konsumsi ikan. Nah, kita bisa bandingkan sendiri jangka panjang tidak hanya terhadap tapi juga penyakit-penyakit metabolik yang lain, eh, apa kencing manis, darah tinggi dan lain sebagainya. Jadi direkomendasikan ya memang harus konsumsi makanan laut gitu ya, terutama ikan-ikan laut itu menjadi lebih sering. Kemudian tadi ya sumber-sumber lemak yang tidak jenuh, omega 3 gitu ya dari alpukat, lemak-lemak dari minyak nabati gitu ya. Nah, kemudian sumber antioksidan, vitamin, mineral, dan serat yang baik adalah konsumsi sayur dan buah yang rutin, frekuensinya ditambah lebih sering gitu ya. Kemudian vitamin, mineral, vitamin E begitu ya. Kemudian lemak-lemak yang tidak jenuh juga dari kacang-kacangan dan dari biji-bijian. Nah, kemudian sumber dari kalsium, protein, tapi rendah lemak jenuhnya ya memang milih daging itu bukan yang banyak gajinya, tapi yang dagingnya aja. Kemudian dari telur-telur eh, mau telur omega atau telur biasa, kemudian dari biji-bijian, kacang-kacangan. Nah, sebisa mungkin justru yang daging merah dan daging olahan eh, sebisa mungkin dibatasi gitu ya. Nah, kalau direkomendasikan sebetulnya kebutuhan harian kita itu kalorinya 25 sampai 35 kilokalori. Kemudian pembagiannya untuk karbohidratnya 50 sampai 65%, lemaknya 20 sampai 30%, proteinnya 15 sampai 20% atau sekitar 0,8 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan per hari. Untuk mikronutriennya pun seratnya memenuhi 25 sampai 35 gram. Kemudian cairannya 30 sampai 35 mili per kilogram per hari. Dok, bingung ini saya terus harus hitung-hitung sendiri atau gimana? Eh, jadi eh, ini adalah angka pastinya kasarannya, kisarannya, rekomendasinya seperti itu. Tapi kita punya rekomendasi yang namanya tumpeng gizi seimbang. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan rekomendasi ini. Tidak perlu hitung-hitung, tapi kita hitung porsinya, frekuensinya dalam sehari gitu ya. Jadi utamanya memang harus ada pembatasan tuh untuk gula, garam, dan juga minyak. Seberapa banyak dok saya harus batasi itu? Nah, kalau untuk gula sendiri rekomendasinya maksimal dalam sehari itu 4 sendok makan atau setara dengan 50 gram gitu ya. Jadi kalau yang setiap hari minumnya es teh gitu ya, eh,
gula pasirnya 2 sendok lah, itu kebutuhan sehari aja udah separohnya. Belum dari nanti yang lain-lain tuh makan minuman manis. Nah, sebisa mungkin memang dikurangi. Nah, kemudian untuk garam maksimal dalam sehari itu 1 sendok teh atau sekitar 5 gram gitu ya. Kemudian untuk lemaknya sendiri 5 sendok makan atau sekitar 67 gram gitu ya. Nah, bisa bayangkan ya kalau misalkan gorengan gitu ya diperes gitu minyaknya udah berapa? Mungkin udah seperempat sendok makan kah gitu. Tapi kalau gorengannya 4 biji jadi berapa tuh misalkan gitu ya. Jadi harus ada pembatasan untuk gula, garam dan juga minyak. Nah, kemudian untuk kebutuhan cairan nih, kebutuhan minumnya sebisa mungkin minum itu cairan yang tidak berwarna, tidak berbau, dan juga tidak berasa. Jadi memang sebetulnya paling baik adalah air putih, mencukupi sekitar 1,5 sampai 2 liter atau sekitar 6 sampai 8 gelas per hari gitu ya. Kemudian untuk protein, protein ini yang di bawahnya ini ya, itu sekitar 2 sampai 4 porsi per harinya. Jadi kasarannya kita 3 kali makan, 3 kali makan itu harus ada proteinnya. Paling tidak 1 atau 2 potong itu harus ada. Kemudian yang di bawahnya adalah serat, yaitu sayur dan juga buah-buahan. Nah, sayuran sendiri rekomendasinya bisa 3 sampai 4 porsi. Kemudian buah-buahan juga rekomendasinya 2 sampai 3 porsi. Itu artinya dalam sehari kira-kira 5 sampai 6 porsi serat yang kita butuhkan gitu ya. Jadi setiap kali makan, 3 kali makan berat harus ada sayurnya. Kemudian jam-jam snack mungkin 2 kali atau 3 kali bisa diisi juga dengan sayuran atau buah-buahan gitu ya. Kemudian untuk makanan pokoknya karbohidrat itu sekitar 3 sampai 4 porsi dalam sehari. Jadi ya betul 3 kali makan dalam sehari tetap harus ada karbohidratnya. Mungkin porsinya aja yang kita perlu sesuaikan gitu ya. Nah, yang perlu kita hindari bukan karbohidrat pada saat makan berat, tapi karbohidrat pada saat cemilan itu tadi yang cilok, cireng, seblak, kerupuk, gorengan dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang sebisa mungkin kita hindari. Nah, kemudian aktivitas fisik dan olahraga. Nah, ini yang di bawah ini tuh ya ada menyapu, ya ada bersepeda, senam, berjalan, main sepak bola ini juga penting gitu ya. Jadi sebetulnya rekomendasi untuk aktivitas fisik dan juga olahraga paling tidak 150 menit dalam 1 minggu atau setara mungkin 3 sampai 5 kali per minggu, durasinya mungkin kira-kira 30 menit gitu ya. Nah, Dok, ini kok masih bingung ya saya. Jadi porsi saya makan harusnya bagaimana? Nah, ada tuh rekomendasi dari Kemenkes namanya isi piringku. Panduan isi piringku ini, jadi dalam 1 piring kita makan, paling tidak setengahnya itu adalah serat, gitu ya. Itu baik dari buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Cuman kan agak jarang juga kita dalam 1 piring tuh ada sekaligus dengan buah. Biasanya sayur aja dok, gitu. Ya nggak apa-apa kalau gitu sayurnya paling tidak memenuhi setengah piring. Nah, kira-kira kemudian seperempatnya diisi dengan karbohidrat, boleh nasi, kentang, umbi-umbian boleh. Kemudian seperempatnya lagi adalah dari protein atau lauk pauk ya, ikan, ayam, telur, tahu, tempe gitu ya, kacang-kacangan, jamur bisa dikombinasi antara yang hewani dan juga nabati gitu. Jadi setiap kali porsi makan seperti ini, bukan seperti kayak kita prasmanan gitu ya. Wah, nasinya menggunung gitu ya. Habis itu nasinya ditutupi pakai lauk, pakai kerupuk sampai nasinya nggak kelihatan. Sayurnya mungkin sedikit aja karena mungkin nggak doyan gitu ya. Jadi sebisa mungkin nanti kita mulai menyusun piring kita kelihatan bentuknya porsinya bagaimana. Nah, kemudian jadi secara umum rekomendasi untuk pola makan sebisa mungkin pilih karbohidrat yang simpleks, yang kompleks, menghindari justru karbohidrat yang simpleks. Karbohidrat simpleks itu ya contohnya apa?
gula-gula tadi itu gitu ya, kemudian makanan yang bertepung itu masuknya karbohidrat simpleks. Nah, kita sebaiknya hindari itu. Nah, untuk karbohidrat kompleks paling tidak 2 sampai 3 kali saji per hari. Kemudian protein gitu ya, lauk ikan, ayam, daging sebisa mungkin yang tanpa lemak. 3 sajian per hari. Kemudian untuk sayuran minimal 3 sajian per hari. Untuk buah-buahan 2 sampai 3 saji per hari. Kemudian boleh kok makan kacang-kacangan gitu, nyemil kacang tapi sebisa mungkin bukan yang digoreng ya, yang di oven gitu. Paling eh, bolehnya makan 2 sampai 3 sendok makan aja atau paling banter ya 1 genggam cara gampangnya gitu ya. Kemudian memang membatasi lemak yang tidak jenuh, lemak yang jenuh, yang trans fat tadi dari jeroan, santan-santan sebisa mungkin kurang dari 10% dari total kalori harian kita. Nah, kalau produk susu pun pilih yang rendah lemak gitu ya. Ini tadi sudah ya, karbohidrat simpleks sebisa mungkin dihindari. Kemudian mengatur juga untuk pola makan dan juga pola tidur. Jadi jam-jamnya itu juga harus teratur dan juga memang harus rutin olahraga. Paling tidak 150 menit per minggu. Nah, sedikit mungkin saya singgung, seringkali saya ditanya juga, dok, UPF itu gimana dok? Apa toh UPF itu? Ternyata adalah ultra process food, begitu ya. Ultra processed food ini sebetulnya apa, Dok? Terus bagaimana kita mensiasatinya, kita menyikapinya bagaimana? Jadi klasifikasi makanan itu sebetulnya ada 4 macam berdasarkan organisasi Nova. Ada yang namanya unprocessed atau minimally processed food, gitu ya. Kemudian ada yang proses culinary ingredients, ada processed food, kemudian ada ultra processed food. Bedanya apa? Kalau yang unprocessed atau minimally processed ya otomatis hanya sedikit pemrosesan, hanya dicuci, dibersihkan atau dibuang bagian-bagian yang tidak dibutuhkan gitu ya. Jadi sifatnya masih fresh gitu. Paling mungkin hanya dimasukkan kulkas setelah dibersihkan begitu ya atau dipotong-potong. Nah, kalau proses culinary ingredients ini memang makanan yang tadi minimally processed atau unprocessed itu kemudian diekstrak untuk dipakai untuk memasak atau membumbui begitu. Jadi contohnya kayak garam, gula, kaldu, minyak kelapa gitu ya. Itu ekstrak-ekstrak dari makanan yang fresh tadi. Nah, kalau untuk proses food, nah ini proses kayak ibu-ibu masak di dapur tuh mengolah dengan proses yang minimal. Kasarannya yang bahan baku fresh tadi itu ditambah yang proses culinary ingredients itu menjadilah proses food. Jadi hanya dimasak atau kemudian diolah minimal seperti dikalengkan, diasap, difermentasi tanpa adanya zat-zat tambahan ya. Gitu. Jadi hanya mungkin sederhana seperti gula, garam ataupun minyak proses fermentasi begitu ya. Jadi contohnya seperti ikan asin gitu ya, hanya diasinkan ataupun keju difermentasi gitu ya, kayak tape gitu itu juga proses namanya proses food gitu. Masakan ibu di rumah di dapur namanya juga proses food. Nah, ultra processed food ini ciri khasnya adalah sumber makanan freshnya itu minimal atau sedikit sekali, kemudian justru substansi atau zat-zat kimia tambahan pada makanan itu justru banyak sekali karena sudah melalui berbagai macam rangkaian proses pengolahan begitu ya. Jadi contohnya eh, makanan itu supaya enak itu kan tampilannya harus menarik, jadi dikasih apa pewarna gitu, penyedap mungkin, kemudian pengental, pengenyal, otomatis supaya awet ya dikasih pengawet gitu. Jadi zat-zat kimia yang kalau kita baca di informasi nilai gizinya di belakang itu kok ini komposisinya bahan-bahannya nggak jelas, bahan kimianya kok kita nggak tahu, asing di telinga. Nah itu rata-rata adalah substansi bahan tambahan makanan yang zat-zat kimia yang jangka panjang memang kalau dikonsumsi terus-menerus tidak baik bagi kesehatan. Contohnya ya sosis, nugget, makanan kemasan, minuman kemasan, minuman bersoda gitu ya atau minuman-minuman botolan gitu. Kemudian makanan cepat saji. Nah, itu yang sebisa mungkin kita batasi frekuensinya, jumlahnya kita apa perhatikan gitu ya, tidak boleh sering-sering dikonsumsi. Nah, sedikit saya singgung mengenai informasi nilai gizi. Jadi
yang perlu kita baca pada saat kita beli produk. Kita ketahui, kita harus tahu dulu nih takaran saji dalam suatu produk itu tuh sebetulnya berapa banyak. Nah, ada tuh yang dalam satu bungkus memang rekomendasi takaran sajinya bukan sekaligus langsung habis tuh. Misalkan keripik-keripik kemasan itu seringkali dalam satu bungkus itu bukan satu kali makan, bukan satu kali saji, tapi mungkin bisa 3 kali atau 5 kali gitu ya. Jadi rekomendasi takaran sajinya pun mungkin cuman 20 gram gitu-gitu. Nah, dalam 20 gram itu aja kita bisa lihat energinya berapa. Nah, jadi komposisi yang di bawahnya ini adalah berdasarkan sajiannya. Per saji itu em, isinya sekian banyak gitu. Jadi kalau misalkan satu bungkus isinya 5 saji, bisa bayangkan ya berarti 5 kalinya ini gitu. Nah, dari energinya kita lihat. Kemudian dari lemaknya, sumbernya juga kita lihat. Lemaknya berapa banyak? Sumbernya apa? Apakah lemak jenuh atau justru lemak yang tidak jenuh, yang justru baik yang kita butuhkan. Nah, proteinnya pun berapa banyak tuh dalam satu saji. Apakah cukup tinggi ataukah justru rendah, malah banyak gulanya gitu. Nah, karbohidrat pun kita lihat eh, apa jumlahnya banyakan yang mana? Apakah banyak seratnya atau banyak gulanya. Kadang-kadang gula pun juga bukan disamarkan. Mungkin memang bukan menggunakan gula pasir ya, bukan sukrosa namanya, tapi gula-gula pengganti, misalkan fruktosa, sorbitol, silitol, dan lain sebagainya. Itu dilihat juga gramasinya. Berapa banyak dalam satu produk. Seringkali dalam minuman kemasan itu sudah memenuhi setengah dari kebutuhan harian kita gitu. Jadi nilainya tinggi sekali. Kita lihat juga untuk vitamin dan mineral yang lain, natrium, kalium, dan lain sebagainya. Belum juga nanti kita harus lihat komposisinya. Ada nggak zat-zat tambahan dalam makanan tadi itu? Pengawet, pemanis, pengental, dan lain sebagainya. Nah, nanti mulai saat ini, Bapak Ibu kalau beli produk sebisa mungkin dilihat juga tuh di belakangnya bagaimana komposisinya gitu ya, supaya tidak keliru lagi pada saat membaca. Nah, ini yang tidak kalah penting. Jadi aktivitas fisik dan juga olahraga. Jadi bukan hanya eh, apa namanya aktivitas fisik saja, tapi harus juga olahraga. Seringkali saya ditanya gini sama ibu-ibu, biasanya ibu-ibu eh, rumah tangga dia, dok saya itu kan harus eh, di rumah sudah nyapu, ngepel, asah-asah, umbah-umbah gitu. Saya udah keringetan, Dok. Apa saya masih harus olahraga lagi? Kan udah keringetan gitu. Nah, masalahnya mohon maaf nih Bapak Ibu, untuk nyapu-nyapu, umbah-umbah, ngepel, asah-asah itu namanya aktivitas fisik, bukan olahraga. Olahraga itu harus jelas otot mana yang mau disasar gitu, yang mana menjadi target gitu. Intensitasnya pun kita bisa tambah apa namanya intensitas dari ringan kemudian dinaikkan jadi sedang atau mungkin jadi berat intensitasnya kita bisa naikkan eh, mungkin repetisinya atau frekuensinya gitu. Nah, masalahnya kalau untuk nyapu, ngepel gitu ya, itu intensitasnya mau dinaikkan bagaimana? Apa nyapunya jadi 5 kali sehari, 6 kali sehari? Otot mana yang dilatih pada saat itu? Kan agak kurang jelas ya, mungkin koordinasi keseluruhan, tapi nggak jelas nih otot mana yang sedang mau kita targetkan. Jadi aktivitas fisik, nyapu, asa-asa, umba-umba itu tetap harus dilakukan, tapi tidak menjadi kemudian meniadakan olahraga gitu. Nah, kalau untuk olahraga sebisa mungkin frekuensinya itu 3 sampai 5 kali per minggu. Jadi olahraga itu sebetulnya kata poin pentingnya itu di rutin dan teratur gitu. Jadi sebisa mungkin jangan diborong. Kalau olahraga itu bukan terus seminggu sekali, tapi 3 jam, 4 jam tidur gitu ya. Sebisa mungkin justru malah menghindari yang seperti itu karena membuat gampang cedera. Kemudian nyuwun sewu,
menjadi berbahaya gitu. Seringkali kita dengar di lapangan kok ada yang pingsan saat olahraga atau cedera saat olahraga atau bahkan ada yang meninggal saat olahraga itu karena memang tidak terlatih, tidak rutin dan teratur. Nah, jadi kalau sebisa mungkin kita melaksanakan olahraga tuh nggak perlu lama-lama, tapi frekuensinya harus teratur gitu ya. Jadi kita mulai dari intensitas rendah dulu kalau memang kita jarang olahraga gitu ya. Kemudian nanti akan dinaikkan bertahap menjadi intensitas yang lebih tinggi gitu ya. Nanti dinaikkannya pun juga boleh nih minggu depan atau bulan depan baru dinaikkan tidak masalah. Jadi misalkan kemudian eh, bisa angkat dumbbell gitu eh, baru 3 kali aja dok. Ya udah nanti minggu depan jadi 5 kali ya. Atau treadmill gitu. Baru bisa 15 menit dok. Gak apa-apa nanti 15 menit pagi, 15 menit sore gitu. Nanti minggu depan naik jadi 20 menit misalkan begitu. Nah sebetulnya rekomendasinya untuk waktunya 30 sampai 60 menit yang bisa dinaikkan bertahap gitu ya. Kalau nggak bisa 30 menit dicicil nggak apa-apa. Jadi kayak pagi 15 menit, sore 15 menit. Untuk jenisnya pun direkomendasikan yang low impact, yang gampang aja dulu. Misalkan jalan kaki, sepedaan, berenang, atau senam-senam aerobik gitu, tidak masalah. Yang penting bergerak aja dulu. Olahraga itu harus nyaman, harus mudah diakses gitu ya, dan harus menyenangkan supaya kita bisa ikuti itu jangka panjang gitu ya. Jadi sebisa mungkin paling tidak mulai aja bergerak dulu. Paling gampang deh jalan kaki 5 kali seminggu. Paling tidak jalan sekali jalan 30 menit. Tidak menghabiskan banyak waktu, tapi impactnya ke dalam kesehatan itu luar biasa. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan saat ini. Semoga sharing-sharing saya hari ini bisa membawa manfaat untuk Bapak Ibu. Akhir kata, mohon maaf bila dalam penyampaiannya ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Dokter Stella. Sungguh luar biasa ilmunya ya. Dengan nutrisi-nutrisi yang harus kita konsumsi untuk para pejuang garis jua ini. Nah, untuk semua peserta webinar, kami lanjutkan untuk sesi selanjutnya dalam sesi tanya jawab. Begitu ya Dokter Stella, langsung saja ya kita mulai ya dengan sesi tanya Betul. jawabnya ya. Siap. Baik, ini ada satu pertanyaan dari Rangga Dita Saputra. Selamat pagi dokter, mohon izin bertanya, apakah ada buah-buahan yang dapat mengobati secara alami atau non-obat untuk permasalahan sperma aglutinasi grade 8? Dan apakah ada buah-buahan yang dapat meningkatkan jumlah sperma untuk permasalahan sperma yang oligospermia? Karena kurang suka konsumsi obat. Terima kasih. Silahkan dokter Stella. Oke, ini saya langsung jawab dulu ya. Jadi sebetulnya secara spesifik tidak ada tuh obat buah-buahan yang kemudian oke, misalkan buah ini dikonsumsi terus-terusan akan apa spermanya jadi lebih bagus. Enggak. Jadi gini, tidak ada satu makanan pun di dunia ini yang bisa mencukupi apa yang kita butuhkan dalam 1 hari gitu. Jadi misalkan buah jeruk gitu ya, kandungannya vitamin dan mineralnya spesifik tuh hanya ada ini saja gitu. Kemudian dari buah apel beda lagi tuh bisa jadi mungkin ada juga kandungannya yang sama tapi ada juga yang berbeda. Nah, kalau hanya konsumsi kasarannya jeruk aja terus otomatis nutrisi itu kemudian hanya dapat dari buah jeruk aja nih gitu. Kemudian dari buah lainnya gimana? Nah, jadi memang sebisa mungkin kalau untuk makanan itu harus bervariasi, harus berganti-ganti. Sama halnya juga dengan buah, karena ada juga tuh pasien saya yang, iya dok, saya dengar dari saudara saya bahwa buah bit itu bagus untuk apa namanya tekanan darah ataulah apalah untuk tambah darah dan lain sebagainya. Mungkin banyak mitos-mitos yang beredar ya. Kemudian pasien itu hanya konsumsi buah bit aja terus. Nah, kemudian nutrisi dari buah yang lainnya bagaimana? Padahal kayak tadi pun juga em, untuk
kualitas sperma yang baik pun butuhnya bahannya banyak banget tuh gitu. Mikronutriennya macem-macem. Nah, mikronutrien itu pun tidak hanya bisa kita dapatkan dari satu jenis buah aja gitu. Jadi sebetulnya buah-buahan itu boleh dikonsumsi secara apa namanya bervariasi. Jumlahnya pun juga harus tercukupi karena seringkali pasien-pasien saya itu setelah di recall asupannya, ditanya polanya makan bagaimana, eh, makan buah itu paling banter hanya satu kali sehari, satu atau paling dua potong aja gitu. Padahal tadi rekomendasi bisa 2 sampai 3 kali sehari dan kalau bisa bervariasi gitu ya. Jadi ganti-ganti gitu. Jadi kalau secara spesifik buah-buahan yang bisa meningkatkan jumlah sperma dan lain sebagainya tidak ada gitu. Justru dari keseluruhan inilah yang pola makan, komposisi, kemudian jumlahnya yang dikolaborasikan menjadi pola makan yang baik, pola hidup yang sehat, yang secara signifikan akan mengembalikan kualitas sperma menjadi lebih baik. Gitu. Jadi untuk mendapatkan kualitas sperma yang baik pun butuh proses gitu. Untuk kita sudah mengubah lifestyle, pola makan dan juga olahraga ini pun tetap butuh waktu paling tidak 2 sampai 3 bulan untuk dicek kembali spermanya baru ada perubahan gitu. Enggak hari ini makan terus besok dicek sudah langsung bagus, enggak gitu. Jadi memang untuk lifestyle itu butuh waktu gitu karena jangka panjang kita konsumsi yang ke belakang itu makanan yang rusuh-rusuh itu juga udah berapa lama, berapa bulan, berapa tahun, mungkin sudah belasan tahun, puluhan tahun. Jadi untuk mengubah itu pun juga butuh waktu gitu. Mungkin itu dokter yang bisa saya sharingkan. Baik, terima kasih banyak Dokter Stella. Kita lanjut Mm-mm. ya ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Ibu Mulan. Selamat pagi dokter. Mohon izin bertanya dok, apakah mengkonsumsi kafein dapat mempengaruhi kesuburan? Silahkan Dokter Stella. Oke, jadi secara langsung memang tidak berimpact begitu ya kafein apa nggak yang banyak berimpact lah. Seringkali itu justru eh, kafein tetap boleh dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas begitu. Kafein itu bukan hanya dari kopi, tapi ada juga di dalam teh, di dalam coklat, begitu ya. Jadi konsumsi kafein itu bukan hanya sekedar oh kopi hitam gitu, enggak. Nah, konsumsi kafein pun untuk kesehatan secara keseluruhan juga eh, apa rekomendasinya terbatas. Paling banter mungkin sekitar 1 sampai 2 gelas kopi per hari gitu ya atau sekitar 200 miligram kafein per hari gitu. Nah, jadi memang 200 sampai 300 itu sudah eh, cukup lah dalam sehari itu ya dari teh, ya dari kopi, ya dari yang lain gitu. Jadi kalau misalkan mau konsumsi kopi sekali sehari masih oke, masih nggak masalah gitu. Baik, terima kasih banyak dok. Bahagia nih ya yang dengar masih boleh minum kopinya ya dok. Tapi tapi jangan dalam bentuk kopi susu ya dok kalau bisa gitu. Kopi susu gulanya banyak gitu ya atau wah udah mak jadi minuman-minuman apalagi kopinya kopi saset, kopi instan kemasan tuh kadang-kadang gulanya juga cukup tinggi gitu. Iya bener ya, padahal nih dok, promo-promo sekarang yang bertebaran di mana-mana, waduh, Gencar ya dok, betul. gencar sekali ya. Baik, kita masuk ke pertanyaan ketiga dari Ibu Anis Triana. Pagi Mm-mm. dok, izin bertanya, saya termasuk PCOS -an. Bagaimana mengatur pola makan dan menu makanan untuk membantu meningkatkan kualitas telurnya agar menstruasi teratur dan telurnya besar? Terima kasih. Mm-mm. Silahkan Dokter Stella.
Oke, jadi memang PCOS itu kebanyakan pada rata-rata penampakannya terus obesitas. Tapi ada juga yang memang kemudian tidak obesitas nih, berat badannya normal atau mungkin cenderungnya malah cukup rendah gitu ya. Saya beberapa kali juga ketemu pasien-pasien yang seperti itu. Tapi sebetulnya bukan hanya sekedar dari berat badan aja nih gitu. Tapi memang lifestyle-nya, polanya itu yang menjadi bisa kita modifikasi gitu. Nah, kalau untuk kemudian pola makan dan menu makan yang bisa meningkatkan kualitas telur secara umum ya tadi itu memenuhi supaya karbohidratnya tidak terlalu banyak gitu ya. Bukan berarti setiap kali makan berat itu nggak pakai nasi. Ada juga pasien saya yang kemudian sama sekali menghindari nasi, tapi setiap kali apa namanya nyemil itu ya kue-kue kering, ya roti, sekali makan gorengan bisa 4 potong, 5 potong, itu kan sama aja gitu. Saya milih mending makan nasinya, tapi kemudian cemilan-cemilan yang seperti itu yang kemudian dikurangi gitu ya. Jadi memang sebisa mungkin pada pasien-pasien dengan PCOS gitu menghindari makanan dan minuman manis terutama gitu ya. Ya cake, roti-roti, kemudian gula pasir, gula batu, gula Jawa, gula aren, sirup, soda. Nah, itu bisa mungkin memang dihindari. Kemudian ya memang makanan bertepung gitu ya. Jadi kayak gorengan, apa namanya? Kerupuk, keripik gitu, mie, bihun, dan tepung-tepungan yang lain, roti, kue-kue kering, wafer, biskuit, dan lain sebagainya itu bisa mungkin membatasi sekali frekuensinya. Bukan menghindari nasinya, karbohidrat dalam makanan berat itu tetap harus dikonsumsi, tapi justru mengurangi cemilan-cemilan yang seperti itu tadi, seblak, cireng, dan lain sebagainya yang karbohidratnya tinggi. Jadi yang paling gampang bisa dipraktekkan adalah setiap kali eh, nyemil menghindari cemilan yang berkarbohidrat. Gitu. Jadi apapun cemilan yang berkarbohidrat sebisa mungkin dihindari. Jadi cemilannya dalam bentuk sayur, buah, atau malah gado lauk itu malah boleh. Jadi meningkatkan asupan protein, harapannya kualitas sel telur atau kualitas spermanya pun juga menjadi lebih baik, begitu. Baik, dokter, terima kasih. Luar Hmm. biasa. Yuk, kita masuk ke pertanyaan keempat dengan Ibu Sobiba. Selamat pagi, dokter. Untuk penderita fatty liver, apa masih bisa konsumsi lemak untuk menunjang sperma yang bagus? Terima kasih. Ya, masih jawabannya masih. Jadi kita itu tetap harus memenuhi makronutrien gitu, zat gizi makro, tetap butuh yang namanya lemak. Cuman lemaknya yang dikonsumsi harus dipilih, bukan lemak-lemak yang jenuh tadi, lemak-lemak yang jahat, tapi memang harus lemak yang tidak jenuh gitu. Jadi sumbernya harus lemak yang berkualitas. Nah, masalahnya begini, penderita fatty liver itu permasalahannya umumnya karena eh, kasarannya kalori yang masuk itu berlebih banget. Ceritanya tuh, jadi cerita awalnya tuh begini. Kalori yang masuk dalam tubuh tuh berlebih banget. Otomatis kalau yang dikeluarkan tidak sebanyak itu, nabung dong kita nabung kalori nih gitu. Nah, nabung kalori itu salah satu wadah yang punya storage cukup apa cukup luas itu ya sel-sel lemak. Nah, jadi dia akan jejelin selain di sel-sel lemak itu dia akan jejelin di organ-organ yang bisa dititipin. Saya nitip dulu ya ini apa cadangan energi dalam bentuk lemak gitu. Di liver iya, di jantung, di pembuluh darah, di jaringan-jaringan. Jadi dititipi. Jadi eh, terjadilah fatty liver itu gitu ya. Jadi fatty liver itu bisa banget untuk tetap konsumsi lemak, tapi lemak yang berkualitas. Nah, bisanya dengan cara mengurangi kalori yang lain gitu. Yang paling sering yaitu kadang tren pola makan orang Indonesia tuh karbo eater soalnya. Jadi karbonya banyak banget. Cemilan-cemilan kita tuh em, pasti bertepung dan manis.
Seringkali seperti itu. Atau kalau enggak manis ya gurih gitu ya. Jadi cemilan-cemilannya kayak seblak, cireng, pentol, cilok, siomay, batagor dan lain sebagainya itu semua karbohidrat. Sebisa mungkin yang seperti itu dikurangi dulu. Nah, lemak-lemak yang baik ya justru itu yang dari kemudian kacang-kacangan atau olive oil misalkan, kemudian atau canola oil. Nah, tapi masalahnya olive oil, canola oil begitu tidak boleh digunakan untuk menggoreng, tidak boleh digunakan untuk memasak karena begitu dipanaskan, sebetulnya ikatan kimianya akan berubah menjadi lemak jenuh juga, menjadi lemak yang jahat juga gitu. Terus cara konsumsinya gimana, Dok? Boleh tuh, misalkan olive oil buat dressing salad gitu, itu nggak masalah. Atau ya udah diminum begitu aja, itu juga nggak masalah. Kemudian atau kalau mau dicampur dengan makanan, tunggu makanannya sudah matang, sudah agak dingin begitu ya, baru ditambahkan gitu. Jadi penggunaannya tidak boleh kemudian dipanaskan apalagi sampai wah wajannya apa teflonnya sampai berasap itu otomatis kemudian sudah berubah ikatan eh, kimianya menjadi sama aja pakai lemak yang eh, jadi minyak-minyak yang tidak baik begitu gitu. Jadi kalau misalkan pun mau menggoreng pun sebisa mungkin minyaknya baru gitu ya sekali pakai gitu. Jadi makanan pun tidak digoreng tepung gitu. Baik dokter, jadi ya memang dibutuhkan kedisiplinan ya dok ya, dan Betul. pengetahuan yang luas ya dalam memilih Di makanan, kuncinya, mengolah makanan ya dok. betul. Kuncinya sebetulnya cuma dua, Dok. Kuncinya tuh cuma disiplin dan konsisten. Itu aja saya selalu bilang. Betul betul. Tidak Mm-mm. terkecuali di weekend ya dok ya, Sabtu Minggu ya dok. Biasanya kan cheating Betul. day nih ya, Sabtu Betul. Minggu ya. Nah, saya selalu bilang dok, kalau misalkan cheating itu boleh deh pilih salah satu hari gitu ya. Tapi kan kalau dalam sehari itu kan ada dua kali atau tiga kali makan berat, terus dua kali atau tiga kali jam snack, jam cemilan gitu ya. Lah, kalau cheating day bukan berarti terus oke dari pagi, misalkan pagi makannya udah apa soto tangkar misalkan bersantan tuh gitu. Terus siang nanti makannya ramen, anggaplah gitu. Kemudian nanti malam makannya all you can eat gitu ya. Wah, ini tiga makan berat udah rusuh semua, udah cheat semua gitu. Belum lagi nanti snacknya boba milk tea, terus misalkan kopi susu dan lain sebagainya. Cheating juga ya bubrah apa yang sudah ditabung dari misalkan 6 hari sebelumnya, wah bongkar celengan terus setiap minggu. Nah, jadi kalau mau cheating day, pilih salah satu aja gitu. Misalkan dimakan siang, pengen nih makan ramen, oke gitu. Nah, makan paginya, makan malamnya, snack-snacknya tetap lurus sesuai rekomendasi gitu. Supaya tetap waras, tapi nggak setiap kali usahanya sia-sia karena bongkar celengan terus setiap minggu gitu. Betul betul dok. Harus waras dan sehat ya dok. Betul, betul. Heeh. Tetap harus konsumsi begitu, cuman frekuensinya terbatas gitu aja. Atas. Baik Mm-mm. dokter, kita masuk ke pertanyaan kelima ya, atau pertanyaan terakhir ini ya. Dari Ibu Sinta, dokter izin bertanya. Dulu di umur 18 sampai 19 tahun, saya pernah berhasil diet turun 10 kilogram dalam jangka waktu 1,5 tahun dengan cara tidak makan nasi, hanya makan sayur, lauk pauk, buah, dan tidak minum minuman manis. Di usia 21 kembali menggemuk karena sering begadang dan ngemil saat skripsi, sehingga berat badan naik 16 kilo. Sekarang di usia 22 sampai 23 tahun sudah kembali mencoba metode diet seperti yang saya lakukan saat usia 18 sampai 19 tahun. Tapi kenapa tidak kunjung turun ya dok? Apakah pengaruh usia atau bagaimana nih dokter? Karena juga sekarang head saya sering mundur. Takutnya dari pengaruh berat badan juga dokter. Terima kasih. Monggo Oke. dokter Stella. Jadi saya sering tuh ketemu pasien begini juga. Jadi memang seringkali yang dihindari karbohidratnya justru nasi begitu. Tapi kemudian kadang cemilan-cemilan yang lain tuh masih konsumsi. Nah, permasalahannya begini. Dulu waktu 18 sampai 19 tahun itu mungkin komposisi tubuhnya juga berbeda dengan
saat ini seiring bertambahnya usia itu apalagi usia jadi usia 30 tahun ke atas itu masa otot berkurang 1% setahunnya gitu. Nah, otomatis kalau misalkan masa ototnya turun kemudian apa namanya masa lemaknya yang naik justru metabolisme kita akan menjadi turun gitu ya. Jadi kebutuhannya tidak akan banyak. Otomatis kalau otot butuhnya energi jauh lebih banyak dibandingkan lemak. Lah kalau lemak tuh wong namanya cadangan energi, jadi otomatis tidak akan butuh banyak energi gitu karena dia cadangan, dia simpanan gitu. Jadi justru kita harus menaikkan massa otot supaya metabolisme kita menjadi naik, menjadi tinggi. Jadi yang kebakar itu akan menjadi lebih banyak gitu. Nah, masalahnya begini, kita gemuk itu kan karena energi yang masuk lebih tinggi daripada energi yang keluar gitu ya. Tapi kemudian kalau kita dietnya ekstrim, asupan yang kita masukkan hanya oke kita kan harus defisit nih dok, kita harus defisit kalori supaya gapnya banyak banget. Saya makannya ekstrim nih, hanya kasarannya sesedikit mungkin tapi polanya tidak dijaga kasarannya begitu. Kalori yang masuk terlalu sedikit ini menyebabkan metabolisme itu juga akan turun gitu karena tubuh kita akan beradaptasi. Loh yang masuk energinya cuma sedikit makanya saya tak mode hemat energi jadi kasarannya tubuh juga akan menurunkan metabolismenya hanya mementingkan organ-organ yang penting saja ke otak ke jantung ke organ-organ lain yang memang penting jadi kadang kulitnya jadi kusam, haidnya menjadi tidak lancar, karena organ-organ yang lain di luar organ vital akan dikalahkan. Kasarannya kayak tanaman yang disiram, dipupuk gitu, otomatis tumbuhnya akan lebih bagus, lebih berbunga, lebih lebat daunnya dan lain sebagainya dibandingkan yang hanya dikasih apa disiraminya seadanya gitu kayak ya mati segan hidup tak mau mengutamakan hanya organ-organ penting saja gitu. Nah jadi nggak bisa tuh kita kemudian model diet ekstrim dan itu tidak akan bisa jangka panjang. Kita mengubah lifestyle, mengubah pola makan ini bukan hanya untuk 2 atau 3 bulan ke depan gitu. Kita mau ubah ini jangka panjang. Itu artinya pola ini harus nyaman untuk diikuti, tidak terlalu ekstrim, tidak membuat menderita ataupun merasa terpaksa gitu. Jadi bisa diikuti terus jangka panjang gitu. Masalahnya kalau kemudian maunya yang instan ya akan susah begitu. Jadi memang em, saran saya harus menurunkan asupan sedikit, tapi kemudian menjaga supaya metabolismenya itu tetap tinggi Kak, di atas. Caranya gimana, Dok? Mau nggak mau harus olahraga. Jadi memang lifestyle itu butuh waktu untuk kemudian bisa berjalan dan tidak bisa kayak kita nanam deposito yang 2 bulan 3 bulan cair habis itu udah cair nggak nabung lagi gitu nggak bisa kita harus ubah itu tuh eh, long last gitu jangka panjang pelan tapi pasti gitu karena kalau misalkan kemudian metabolisme kita udah turun ke bawah oke kita sudah turun ya anggaplah berapa tuh 10 kilo gitu 10 kilo. Kemudian oke kita kembali nih ke habit awal kasarannya begitu ya. Kemudian asupannya naik lagi tinggi di atas gitu. Metabolisme ini belum kemudian langsung kembali ke metabolisme. Oke, nutrisi sudah naik lagi nih, kalorinya sudah energinya sudah cukup lagi nih kita kembali naik ke atas lagi. Enggak, butuh waktu yang lama juga. Jadi otomatis surplusnya akan jadi banyak lagi nih. Surplusnya akan jadi tinggi. Jadi naik berat badannya akan justru jadi cepat sekali gitu. Itu yang kemudian jadi yoyo diet ataupun kemudian regainnya cepat pada saat kemudian kembali ke habit awal karena metabolismenya turun. Kita nggak mau itu terjadi. Makanya nuruninnya juga nggak boleh banyak-banyak. Nurunin asupan tuh nggak boleh banyak-banyak. Tapi metabolismenya tetap dijaga harus tinggi di atas gitu. Memang faktor usia pasti akan berpengaruh karena komposisi tubuhnya itu juga pasti akan berbeda dibandingkan 18 dan 19 tahun. Usia juga mempengaruhi eh, jumlah kebutuhan energi kita dalam sehari.
Begitu. Jadi memang faktor usia pasti akan mempengaruhi, begitu ya. Tapi sebetulnya kita bisa memodifikasi itu dengan memodifikasi komposisi tubuh. Caranya gimana? Ya otomatis kita harus olahraga, gitu. Jadi eh, dari segi makanan tetap kita jaga, tapi olahraganya juga tetap kita harus lakukan, gitu. Makanya kok haidnya sekarang sering mundur, gitu-gitu. Berat badan pasti akan pengaruh. Nutrisi juga pasti akan pengaruh. Sering mundurnya ini apakah PCOS kah? Memang sel-sel telurnya yang tidak matang, ataukah memang ada faktor yang lain, atau justru nutrisinya menjadi sedikit banget. Jadi organ-organ reproduksi, hormon-hormon reproduksi menjadi dikalahkan gitu. Jadi kok malah tidak haid, rambut rontok, wajah kusam, kulitnya tidak bagus gitu. Jadi justru yuk konsultasi aja nanti kita telaah lagi tuh bagaimana polanya selama ini, yang benernya bagaimana supaya nyaman juga untuk diikuti jangka panjang gitu. Baik, Dokter Stella, terima kasih banyak. Ya, kuncinya kembali lagi ya, Dok. Disiplin, konsisten, dan Betul, olahraga betul, itu betul. jangan hanya wacana ya, Dok. Tapi memang harus dilakukan ya. Betul, betul, betul. Baik, terima kasih banyak Dokter Stella dalam share ilmunya, kemudian dalam menjawab pertanyaannya. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak juga untuk semua peserta webinar untuk antusiasmenya dalam mengikuti masalah materi berjalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, mungkin kalau masih ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke praktekan Dokter Stella ya. Beliau praktek di Rumah Sakit Ibu dan Anak Gunung Sawo Semarang. Kami tunggu kedatangannya. Dan sebelum kita tutup acara webinar ini, kami meminta izin untuk boleh foto bersama Dokter Stella dan semua peserta webinar. Bisa kita buka on kamera yuk. Yang belum silahkan. Oke, yang ambil. Yang... Siap. Oke, satu, dua, tiga. Sudah? Cukup, terima kasih banyak semua peserta webinar. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Dokter Stella, spesialis gizi konsultan. Terima kasih untuk waktunya, untuk antusiasmenya. Semoga apapun ilmu yang kita terima hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kami mohon maaf bila banyak kesalahan selama dan kekurangan selama webinar ini berlangsung. Kami ucapkan terima kasih. Selamat melakukan aktivitas kembali masing-masing. Selamat siang. Terima Terima kasih, dokter. kasih. Terima kasih, Bapak Ibu.